Di tengah hiruk-pikuk auditorium Universitas Indonesia di Jakarta, Sari berdiri di panggung wisuda dengan toga hitam menjuntai, tapi suaranya gemetar saat memperkenalkan keluarganya. "Ini ibu saya dan ini teman keluarga saya," katanya sambil menunjuk Maya, wanita yang telah membesarkannya selama 20 tahun bersama ibu kandungnya. Sorak-sorai penonton tiba-tiba hening dan mata Maya memerah. Tapi Sari berpaling, meninggalkan panggung dengan hati yang hancur, menyadari bahwa kata-kata itu telah merobek ikatan yang selama ini disembunyikan dari dunia. Sari ingat betul bagaimana semuanya bermula. Saat kecil, di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, ia sering melihat ibunya, Lina, dan Maya saling bertukar pandang penuh kasih. Mereka bukan sekadar teman, Sari tahu itu sejak usia 10 tahun ketika ia secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka di kamar tidur. "Kita harus hati-hati, Lin, masyarakat di sini belum siap," kata Maya saat itu. Lina hanya mengangguk, memeluk Maya erat. Sari kecil bingung, tapi lama-kelamaan ia paham, cinta mereka adalah rahasia yang harus dijaga ketat, terutama dari keluarga besar Lina yang konservatif. Keluarga Lina berasal dari desa di Jawa Tengah, di mana tradisi dan agama memegang peranan kuat. Ayah Lina, seorang pensiunan guru agama, selalu menekankan nilai-nilai keluarga tradisional. Perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik, punya anak, dan menjaga nama baik keluarga, katanya setiap kali berkumpul. Lina, sebagai anak sulung, merasa terbebani. Ia bertemu Maya di kantor pemerintahan tempat mereka bekerja sebagai pegawai negeri. Maya, dengan latar belakang dari keluarga liberal di Bandung, lebih berani menunjukkan dirinya. Tapi di Jakarta, di mana gosip menyebar seperti api, mereka memilih hidup sebagai teman serumah untuk membesarkan Sari, anak Lina dari pernikahan singkat yang gagal. Sari tumbuh dalam lingkungan itu penuh cinta tapi juga penuh kebohongan. Di sekolah, teman-temannya punya ayah dan ibu, tapi Sari hanya punya ibu dan tante Maya. Ia belajar menyembunyikan kebenaran sejak dini. Saat ulang tahun ke-15, Sari bertanya langsung pada Lina, "Kenapa kita nggak bisa bilang kalau Maya itu pasanganmu?" Lina tersenyum pahit. "Karena dunia ini belum siap, sayang. Kalau mereka tahu, kita bisa kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, bahkan kamu." Maya menambahkan, "Kita bahagia seperti ini. Jangan biarkan masyarakat merusaknya." Tapi tekanan mulai muncul saat Sari masuk SMA. Teman-temannya mulai bergosip tentang keluarganya yang aneh. "Kenapa lo nggak punya ayah? Dan tante lo itu kok selalu tinggal bareng?" tanya seorang teman. Sari marah, tapi ia diam di rumah. Ia mulai menjauh dari Maya, merasa malu. Ia mulai bergaul dengan kelompok remaja yang lebih normal, menghadiri acara keluarga teman di mana ayah dan ibu hadir bersama. Perlahan Sari merasa bahwa kehidupan keluarganya adalah beban. Ia mulai membayangkan bagaimana kalau ia punya keluarga seperti orang lain. Suatu hari, kakek Sari datang berkunjung dari desa. Ia curiga dengan kehadiran Maya yang terlalu dekat. "Siapa perempuan ini? Kenapa dia selalu di sini?" tanya kakek pada Lina. Lina berbohong, "Dia teman lama Bapak. Membantu saya mengurus Sari." Kakek menggelengkan kepala, "Jangan biarkan orang luar ikut campur keluarga kita." Malam itu, Sari mendengar Maya dan Lina bertengkar. "Aku capek hidup seperti ini, Lin, kita sudah 15 tahun bersama, tapi aku selalu jadi teman." Lina menangis, "Aku nggak mau kehilangan keluarga besar. Mereka satu-satunya yang aku punya selain kamu dan Sari." Sari merasa bersalah, tapi ia juga marah pada Maya karena membuat ibunya sedih. Konflik memuncak saat Sari mulai kuliah di UI. Ia bertemu dengan Rina, seorang mahasiswi yang terbuka tentang orientasi seksualnya. Rina adalah lesbian yang bangga, aktif di komunitas LGBT di kampus. "Kamu harus bangga dengan siapa kamu, Sari. Jangan biarkan masyarakat mendikte hidupmu," kata Rina. Sari terpengaruh, tapi juga takut. Ia mulai mempertanyakan identitasnya sendiri.
Apakah ia juga seperti ibu dan Maya? Atau ia hanya korban dari lingkungan yang tidak normal? Di tengah itu, keluarga besar Lina menekan agar Lina menikah lagi. Sudah waktunya kamu punya suami, Lin Sari butuh igur ayah, kata adik Lina. Lina menolak, tapi tekanan itu membuatnya stres. Maya merasa tersingkir, mulai mencari pekerjaan di luar Jakarta. Mungkin aku harus pergi, biar kamu tenang, katanya pada Lina. Sari mendengarnya dan panik. Ia tidak ingin Maya pergi, tapi juga tidak ingin keluarganya hancur karena rahasia ini. Hari wisuda semakin dekat dan Sari harus memutuskan. Apakah ia akan mengakui Maya sebagai ibu keduanya, atau terus menyembunyikannya? Pilihan itu bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang harga yang harus dibayar oleh semua orang. Wisuda Sari menjadi titik balik yang tak terduga. Setelah kata-kata teman keluarga itu keluar dari mulutnya, Maya bangkit dari kursi dan meninggalkan auditorium tanpa sepatah kata. Lina mengejarnya, meninggalkan Sari sendirian di panggung. Malam itu, rumah mereka hening seperti makam. Sari pulang dengan hati berat, menemukan Maya sedang mengemasi barang-barangnya. "Kenapa tante pergi?" tanya Sari, suaranya parau. Maya menatapnya tajam, "Karena aku bukan teman keluarga, Sari. Aku ibumu juga, tapi kamu malu dengan itu." Lina mencoba menengahi, tapi Maya sudah kecewa. "Aku sudah capek, Lin, 20 tahun aku rawat Sari seperti anak sendiri, tapi di mata dunia, aku cuma bayang-bayang." Lina menangis, memohon Maya bertahan. Tapi Maya pergi ke Bandung, kembali ke keluarganya. Sari merasa dunia runtuh. Ia yang selama ini menikmati cinta mereka, kini menyadari bahwa kebohongan itu telah merusak segalanya. Beberapa minggu kemudian, Sari mencoba menghubungi Maya, tapi tidak dijawab. Ia mulai merenungkan masa lalunya. Saat kecil, Mayalah yang mengajarinya naik sepeda, yang menemani saat sakit. Lina bekerja keras, tapi Maya selalu ada di rumah. "Kenapa aku malu?" gumam Sari pada dirinya sendiri. Di kampus, Rina mendengar cerita itu dan mendukung Sari. "Kamu harus lawan denisi masyarakat tentang keluarga. Di Indonesia ini banyak yang seperti kita, tapi takut bicara." Tapi tekanan dari keluarga besar semakin kuat. Kakek menelepon Lina, "Aku dengar ada masalah di wisuda. Apa yang terjadi dengan temanmu itu?" Lina berbohong lagi, tapi kakek curiga. Ia datang ke Jakarta, memaksa Lina untuk bertemu dengan seorang duda yang cocok untuknya. "Ini untuk kebaikan Sari. Dia butuh keluarga normal," katanya. Lina ragu, tapi melihat Sari yang tampak kesepian, ia setuju bertemu. Sari marah saat tahu. "Ibu nggak bisa gitu. Maya baru pergi dan ibu sudah mau ganti." Lina menjelaskan, "Ini bukan ganti, sayang. Ini untuk menutupi semuanya. Kalau kakek tahu, kita bisa diusir dari keluarga." Sari merasa terjebak. Ia mulai mencari Maya di Bandung, naik kereta sendirian. Di sana, ia menemukan Maya bekerja di sebuah kai kecil. "Tante, makan aku," kata Sari sambil menangis. Maya memeluknya, tapi katanya, "Ma saja nggak cukup. Kamu harus pilih, hidup dalam kebohongan atau terima kenyataan." Kembali ke Jakarta, Sari menghadapi dilema baru. Rina mengajaknya bergabung dengan kelompok advokasi LGBTQ. "Kita bisa ubah pandangan masyarakat, mulai dari cerita kita sendiri." Sari tergoda, tapi takut dampaknya pada Lina. Sementara itu, Lina bertemu dengan duda itu, namanya Budi. Budi baik, tapi Lina merasa hampa. "Aku nggak bisa lupain Maya," bisiknya pada Sari. Konflik memuncak saat kakek mengetahui kebenaran dari gosip tetangga. "Apa Lina lesbi?" "Itu dosa besar," teriaknya di telepon. Ia datang ke rumah, memaksa Lina memilih, putus dengan Maya atau diusir dari keluarga. Lina syok, tapi Sari berdiri di depan. "Ini keluarga kami, Kek. Maya bagian dari kami." Kakek marah, "Kamu diracuni.
Ini melawan agama dan budaya kita. Maya mendengar berita itu dan kembali ke Jakarta. Ia menghadapi kakek langsung. Saya cintai Lina dan saya rawat Sari. Apa salahnya? Kakek menggeleng, ini nggak wajar di Indonesia. Kalian akan dihakimi masyarakat. Pertengkaran itu membuat Lina patah hati. Ia memilih keluarga besar, meminta Maya pergi lagi. Tapi kali ini, Sari tidak diam, ia memutuskan untuk bicara di media sosial, menceritakan kisahnya. Postingan Sari viral. Banyak yang mendukung, tapi lebih banyak yang menghujat. Lesbi haram, komentar netizen. Sari kehilangan teman tapi mendapat dukungan dari komunitas lesbi. Lina dipecat dari pekerjaan karena skandal itu. Ini harga yang harus kita bayar, kata Lina pada Sari. Maya kembali, tapi hubungan mereka retak. Kita harus mulai dari awal, katanya. Sari merasa bertanggung jawab atas kekacauan ini. Setelah postingan viral, kehidupan mereka berubah drastis. Lina kehilangan pekerjaan dan keluarga besar memutus hubungan. Kalian bukan keluarga lagi, kata kakek sebelum pergi. Sari merasa bersalah, tapi juga bangga. Ia bergabung dengan Rina di komunitas, menghadiri pertemuan rahasia di Jakarta. Di sana, ia bertemu banyak wanita seperti ibunya yang hidup dalam bayang-bayang. Maya dan Lina mencoba memperbaiki hubungan. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran, menghindari tetangga penasaran. Tapi tekanan masyarakat terus datang. Suatu hari, demonstran anti-LGBTI datang ke depan rumah lama mereka, memprotes penyimpangan moral. Polisi datang, tapi tidak banyak membantu. Ini urusan pribadi, kata polisi, tapi gosip menyebar. Sari mulai meragukan pilihannya. Apa ini benar, Rin? Aku buat ibu menderita. Rina meyakinkan perubahan butuh pengorbanan. Lihat sejarah, hak perempuan juga dulu diperjuangkan. Sari terinspirasi, tapi di rumah, ia melihat Lina semakin kurus, stres karena kehilangan dukungan keluarga. Maya yang lebih kuat mulai bekerja relance. Ia mendukung Sari, kamu berani, itu bagus. Tapi ingat, jangan lupakan akarmu. Tapi konflik internal muncul. Sari mulai menyukai Rina lebih dari teman. Aku kayaknya seperti ibu, bisiknya pada Maya. Maya tersenyum, itu nggak masalah, asal kamu bahagia. Tapi Rina punya rahasia. Ia ternyata punya pacar lain dan Sari mengetahuinya secara tidak sengaja. Kenapa kamu bohongi aku? Tanya Sari marah. Rina minta maaf, aku takut kehilangan kamu sebagai teman. Pengkhianatan itu membuat Sari hancur. Ia merasa dunia juga penuh tipu daya, sama seperti dunia luar. Kembali ke rumah, Sari bertengkar dengan Lina. Semua ini gara-gara kalian. Kalau kalian gak bersama, hidup kita normal. Lina menangis, kamu gak paham betapa sulitnya. Aku cintai Maya, tapi aku juga cintai kamu. Maya menengahi, tapi Sari pergi menginap di rumah teman. Di sana, ia bertemu dengan mantan teman SMA yang homofobik. Lo gila, Sar. Lesbi itu penyakit. Sari marah, tapi mulai ragu. Apakah ia salah memperjuangkan ini? Ia kembali meminta maaf pada Lina dan Maya. Aku mau kita bersatu lagi. Tapi kakek sakit dan keluarga memanggil Lina. Datanglah, tapi sendirian. Jangan bawa penyimpangan itu. Lina pergi meninggalkan Maya dan Sari. Di desa, kakek memaksa Lina berjanji meninggalkan Maya. Demi Tuhan, Lini. Lina ragu tapi melihat kakek lemah, ia setuju. Kembali ke Jakarta, Lina bilang pada Maya, kita harus putus. Maya shock setelah semua ini. Sari mendengar dan marah, ibu nggak bisa gitu. Ini pengkhianatan. Lina menjelaskan ini untuk warisan keluarga. Kakek mau beri tanah untuk kamu, Sar. Sari merasa dikhianati. Ia memilih tinggal dengan Maya, meninggalkan Lina.
Kamu pilih keluarga besar daripada kami. Lina hancur, tapi Sari pergi. Pemisahan itu menyakitkan. Sari dan Maya tinggal bersama di Bandung mencoba membangun hidup baru. Maya bekerja di KAE, Sari mencari pekerjaan sebagai res graduate. Tapi bayang Lina selalu ada. Sari sering menelepon, tapi Lina jarang angkat. Ibu sibuk dengan keluarga di desa, katanya singkat. Di Bandung, Sari bergabung dengan komunitas lokal, lebih aman daripada Jakarta. Ia bertemu dengan wanita-wanita yang punya cerita serupa, ditinggalkan keluarga, dihakimi masyarakat. Di Indonesia, kita harus kuat, kata seorang anggota. Sari belajar tentang hukum, bagaimana belum diakui, tapi ada gerakan bawah tanah. Maya mulai sakit, stres akumulasi. Dokter bilang itu depresi. Sari merawatnya, merasa bersalah. Ini gara-gara aku, Tante. Maya tersenyum lemah, bukan. Ini harga cinta kita. Sementara itu, Lina di desa merasa kesepian. Kakek meninggal, meninggalkan warisan. Tapi Lina menyesal. Ia mulai menghubungi Sari, aku salah. Aku mau kembali. Sari ragu, ibu sudah khianati kami. Tapi Maya meyakinkan, makan dia. Cinta nggak gampang. Reni itu dramatis. Lina datang ke Bandung memohon Ma. Aku takut kehilangan semuanya, tapi justru kehilangan yang paling penting. Maya memeluknya, tapi Sari masih marah. Kamu pilih warisan daripada kami. Lina menjelaskan, warisan itu untuk kamu, Sar. Tapi aku salah prioritas. Mereka mencoba bersatu lagi, tapi masyarakat desa gosip. Adik Lina datang, kamu bawa malu keluarga. Lina tegas, ini hidupku. Tapi tekanan membuat mereka pindah ke Bali mencari kedamaian. Di Bali, mereka hidup lebih bebas. Sari bertemu dengan pasangan lesbian lain, belajar tentang pernikahan sesama jenis di luar negeri. Mungkin suatu hari di Indonesia juga, katanya. Tapi kenyataan pahit, undang-undang anti diusulkan di DPR. Konflik terakhir muncul saat Sari diundang bicara di seminar hak asasi. Ia ceritakan kisahnya, tapi ide itu ira lagi. Kali ini ancaman datang, pesan anonim, hati-hati lesbi. Maya takut, mungkin kita harus diam saja. Tapi Sari tegas, tidak. Kita harus lawan. Lina mendukung, aku bangga padamu. Tapi harganya mahal, Maya dipecat dari pekerjaan karena identitasnya terbuka. Di puncak ketegangan, Sari memutuskan untuk pindah ke luar negeri, mencari beasiswa di Australia di mana lebih diterima. Aku mau belajar dan kembali ubah Indonesia, katanya pada Lina dan Maya. Mereka setuju, tapi hati berat. Jangan lupakan kami, kata Maya. Sebelum pergi, mereka adakan pertemuan keluarga kecil. Lina dan Maya akhirnya menikah secara simbolis di pantai Bali, dengan Sari sebagai saksi. Ini untuk kita, kata Lina. Sari menangis, menyadari betapa besar pengorbanan mereka. Tapi di bandara, Sari mendapat berita buruk, demonstrasi anti-LGBTQ di Jakarta menargetkan keluarganya. Kalian harus hati-hati, pesan Sari. Lina balas, kami kuat karena kamu. Di Australia, Sari belajar tentang hak LGBT, bergabung dengan komunitas global. Ia menulis buku tentang kisahnya yang menjadi bestseller di kalangan aktivis. Tapi ia merindukan rumah. Setahun kemudian ia kembali ke Indonesia, mendirikan Ngo untuk hak lesbian. Lina dan Maya hidup tenang di Bali, tapi kesehatan Maya memburuk. Ini akibat stres bertahun-tahun, kata dokter. Sari merawatnya, merasa ini harga akhir dari perjuangan mereka. Di akhir, Maya meninggal damai, dikelilingi Lina dan Sari. Aku bahagia karena kalian, katanya terakhir. Lina dan Sari hancur, tapi terus maju. Sari menjadi suara untuk banyak orang, tapi selalu ingat kata Maya, cinta selalu punya harga. Apakah menyembunyikan identitas sejati demi keluarga adalah pilihan yang benar, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri?